Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini Febriandau di channel yang gak seberapa ini, tapi mudah-mudahan ini bisa makin jaya. Iya apa sih? Yeah. Nah, gue habis liat berita tuh. Apa? Atau nggak yang Wulan Guritno? Oh, tahu gue Wulan Guritnonya mah. Apa? Siapa sih nggak tahu? Ya, beritanya kemarin. Oh, ketengki. Bukan ke Tengki, jadi dia tuh kemarin dipanggil, dapat surat panggilan dari polisi kegarap promoin situs judi online. Iya. Oh my god! Wow! Nah. Tapi yang unik, ada selebgram yang gak terkenal. Selebgram terkenal ya? Yang maksudnya selebgram lah ya, followersnya 30.000. Iya. Itu dia promosiin situs judi juga. Tapi kalau dia ditangkap, bukan dipanggil. Oh, jadi ada tidak? Enggak tahu, enggak ke situ, enggak maksudnya ini mah info aja. Oh, info aja, oke. Info sekilas info soal perjudian. Oh jadi, iya. Terus sebenarnya sini pengen bahas judi kan tuh, jadi dibilang marak sih sebenarnya judi mah dari dulu, dari zaman Rasul juga sebenarnya udah ada judi, cuma bahasanya dong beda. Maksudnya gue mah aneh sama orang-orang sekarang tuh, puyeng dikit, gabut dikit, nyal. Yeah, boy. Tapi banyak juga yang kayak di Instagram itu yang followernya mungkin 3.000 4.000 itu ada yang apa ya, promosiin judi juga. Ada. Dan itu nggak ketangkep. Asalkan lu bukan selebgram, lu aman. Ya bisa kayak Kalau gitu juga. Gue sih gitu. Tapi masalahnya kalau kasus yang Wulan Guritno itu sebenarnya bukan kasus baru. Dia tuh dari tahun 2020 yang gue baca mah ya. Iya. Sebenarnya nggak cuma Wulan Guritno doang, banyak lah. Ada Vicky Prasetyo juga, terus apalah artis-artis gitu. Cuma maksud gue kayak aneh aja gitu. Ini kasus dari 2020 kenapa viralnya sekarang gitu. Tahu gak? Duduk Vincent. Kalau gini apa? Gak tahu. Desta. Masa duduk Desta begini? Lanjut. Kenapa jadi duduk Vincent? Bangsat kau. Kalau menurut lu kenapa sih orang-orang pada main judi slot gitu? Mungkin gue ambil dari pengalaman pribadi gue dulu kali ya. Pribadi maksud berarti lu pernah? Pernah. Oke. Bang. Pokoknya teman-teman gue tuh main judi, gue bengong nih. Jadinya, jadi tongkrongan gue ada tongkrongan gue nih main judi nih. Dan gue nggak main nih di situ, karena gue juga nggak punya banking kan. Gue sengaja nggak punya banking biar nggak belanja dulu. Ya. Megang duit dikit, check out ya kan. Asik. Check out Shopee, megang gocap aja check out kan. Gimana gue megang gede gitu. Jadi ya gue kan nggak punya banking, terus teman gue pada main slot. Ya gue bete lah ya, gue ngeliatin lama-lama tertarik. Penasaran kali ya. Terus kok makin kesini makin parah ya kecanduannya, malah kecanduan. Iya. Mungkin orang-orang di sana juga awalnya karena iseng kali ya, terus gitu. Jadi mungkin ada yang menang ya dia pengen lagi, ada yang kalah dia masih penasaran kan. Makanya masih pada main gitu. Ya kalau di lingkungan gue sendiri banyak yang kayak gitu, sampai habis bandal lah gitu ya. Iya. What? Bandanya pada habis, hubungannya pada hancur. Jadi, hubungan tuh ya? Sampai ke hubungan nih ya? Hubungan sosial. Hubungan sosial. Hubungan sosial. Kenapa apa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya maksudnya kan kalau kayak gitu, kayak apa? Istilah yang sekarang lagi banyak kita sekarang. Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Minjam duit 100. Itu kan ada fenomena itu gara-gara orang kecanduan nih, dia nggak punya modal lagi buat main, dia minjem temennya 100 kayak gitu kan. Awalnya itu kalau misalkan main judi kartu, tahu kan kayak main gaple, remi segala macam. Itu emang ya judi juga, cuma maksudnya probability kemungkinan lu menang itu masih ada lah, karena itu kan agak sulit tuh buat jalan. Iya, agak sulit lah. Nah ini mah lu main judi di sistem yang itu udah dirancang, ya kita bahas slot. Yang sistemnya udah dirancang, algoritmanya kapan lu menang, kapan lu kalah, kapan lu dikasih menangnya. Terus ada orang yang berharap menang banyak dari situ gitu. Ya makanya gue pernah nonton video kayak
orang goblok yang segoblok-gobloknya orang goblok itu ya orang main slot gitu. Iya, lu ngarepin dapet duit yang secara cuma-cuma gitu dari orang yang nyari duit, ya kan bandar itu nyari duit lah. Sih. Bandar nyari apa? Emang nyari temen dia? Ya, nyari untung lah. Iya, dia kan gak nyari temen bikin situs begituan. Temen bikin situs judi gimana? Maksudnya orang main judi ngarepin apa gitu. Kadang kalau misalkan dia depo habis banyak gitu ya, habis berjuta-juta. Ketika dia menang 1 juta dia senang banget gitu, tanpa mikirin hasilnya kalah yang kemarin. Iya benar sih. Ya foya-foya ya habis itu. Itu dia punya utang, dia punya apa yang lain gak dipikirin, gak ingat. Foya-foya dulu karena istilah orang kalau kata guru gua gitu ya, duit setan dimakan jin. Duit jin dimakan setan terbalik. Emang iya? Nggak tahu dah. Sama aja. Sweet kali ya. Sweet benar man. Jancuk. Tapi gue masih bingung. Gimana? Gue masih bingung kenapa orang kalau main judi sampai pinjol. Soalnya gue pribadi mungkin gue mainnya kecil sih ya, nggak main gede. Tapi gue masih bingung aja kenapa lu sampai rela bertaruh buat apa ya, lu punya utang segala macem gitu ya, demi judi gitu, demi buat main. Saking ediknya gitu ya, gimana sih? Menurut lu gimana? Ada teman gue yang main slot gitu. Bisa dibilang dia pakar sama praktisi sih, karena emang udah gue akuin ya gila lah dia kalau udah main gitu ya. Ya kalau mereka bilang sih yang kayak gitu-gitu tuh ada polanya gitu, algoritmanya. Mungkin maksudnya itu gitu algoritmanya. Ketika misalkan lu udah depo 10 kali nih, nah kemenangan lu tuh di ke-11 misalkan kayak gitu. Dia mikirnya begitu. Tapi kan kalau dari sisi bandar mah bisa aja kan ngubah algoritma itu secara dadakan gitu. Terus yang kedua, panas Jack. Panasan. Kalau orang main judi itu biasanya panas gitu. Misalkan dia udah ya pengen dikit lagi menang nih gitu, atau jackpot segala macam bahasanya gitu. Tapi udah habis modalnya. Nah, ibaratnya buat cepet sampai ke titik dia jackpotnya itu, dia butuh modal cepet gitu. Misalkan dia awalnya mungkin gak kepinjol ke temen gitu kan, atau dia punya banda digade dulu atau apa. Dari situ dulu. Nah, kepinjol tuh rata-rata yang mungkin udah habis banda, terus juga udah habis kepercayaan gitu kan. Akhirnya ya lu kalau misalkan sering begitu sama teman-teman lu, sama saudara-saudara lu hilang kepercayaan, itu yang lebih mahal menurut gue ya kalau dari orang-orang yang main judi itu. Lu ngorbanin sesuatu yang ibaratnya udah lu bangun lama-lama gitu, keluargaan, pertemanan, hancur seketika cuma gara-gara lu minjem ya uang gitu, gak jujur buat apa, padahal misalkan buat lot kayak gitu, dan lu ketika ditagih susah kayak gitu. Kan itu yang paling bikin kesel lah ya. Ya gua, gitu. Misalnya lu minjem ke gua nih. Gue janjiin misalkan tanggal sekian, terus pas tanggal sekiannya bukan gue yang ngabarin, malah lu yang nanya, dan gue belum bisa bayar. Itu banyak di lingkungan gue kayak gitu. Ya kebanyakan sih mereka bilangnya awalnya iseng gitu, iseng-iseng yang gak berhadiah, itu doang tuh. Kemarin rokok, sekarang gelas, besok apa? Tapi gue mau nanya, apa tuh? Setahu gue ini Maya, kita flashback kali ya. Oke. Setahu gue dulu tuh judi dilegalin atau enggak sih? Setahu gue dilegalin nih. Iya. Itu dilegalin, benar atau enggak dilegalin? Iya, kalau dulu zaman Rasul mungkin, ya. Oh, zaman Rasul. Kita flashback ke zaman Rasul. Sebelum diutusnya Rasul sih gue nggak tahu ya, maksudnya. Tapi apa itu boleh atau enggak gitu? Karena kan sebelum zaman Rasul juga ada Nabi Isa kan. Cuma itu kan udah terputus lama, masa fatroh ya kalau nggak salah, masa fatroh. Gitu. Masa kekosongan kepemimpinan Rasul gitu. Dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad gitu. Nah, memang kebiasaan Arab jahiliyah itu dia ada istilahnya mengundi nasib dengan anak panah. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan lu pengen menentukan hari ini mau berdagang atau enggak, mau perang atau enggak, itu biasanya pakai anak panah gitu. Oh iya, diundi gitu ya. Gitu. Tapi diundi. Kalau hammer gitu ya, minuman keras dulu boleh ya? Hammer tuh ibaratnya kayak kita minum air putih sama teh gitu. Dulu tuh minuman sehari-hari. Pas zaman Rasul nih. Ya. Berarti, sebelum ayat itu turun. Oh iya. Berarti kalau judi masih? Judi ya itu mungkin kalau dulu mah nggak ada slot ya. Iya. Gak ada kartu remi. Ada kali ya dulu koprok ya. Sambil dangdutan gitu ya koprok. Dangdutan Arab kayak gimana koprok?
Iya itu judinya konteksnya mungkin beda, cuma intinya bertaruh lah bertaruh, ya. Bertaruh. Ya. Mungkin dulu mah ribut kali ya. Miring, gitu. Ya ada taruhan gitu ya. kayak tinju segala macam gitu kan. Oke. Nah sampai ayat itu turun itu di, kalau gua nggak salah nih ya, di surat Al-Maidah ayat 3 gitu. Itu jelas itu mah larangan maksudnya, dan dilarang mengundi nasib dengan anak panah atau azlam bahasanya. Azlam itu anak panah. Kalau nggak salah nih, Iya. nanti kita baca lagi. Nah, jadi pasti ketika suatu hal itu dilarang pasti kan ada maksudnya ya. Iya. Nggak mungkin ya yang namanya nyiptain kita gitu. Benar. Nggak mungkin asal-asalan bikin aturan. Kita aja sekompleks ini badan kita, apalagi masalah hidup. Benar. Yang gue bingung atau yang gue kadang bertanya-tanya gitu ya. Ada orang yang ngakunya Islam gitu. Bahkan dia ya sholat mah jalan gitu. STMJ. Apa? Sholat terus maksiat jalan. Ya, kalau susu telur madu jahe enak lagi dingin-dingin gini nih. Dah bang. Ngomong-ngomong nih cuma putih lagi. Itu maksudnya. Kadang tebang pilih atau kayak apa? Prasmanan agama Islam itu maksudnya. Misalkan lu demennya sholat, ya lu ngelakuin sholat. Tapi lu satu sisi demen judi, ya tetap ngelakuin judi. Jadi kayak prasmanan aja, lu milih lauk ini yang lu suka, lauk ini nggak suka nggak lu ambil. Lu tetap mengharamkan babi bisa. Lu nggak makan babi itu, tapi lu main judi. Itu ya. Kayak gitu-gitu kan jadi aneh ya maksudnya. Ya. Jadi standarnya bukan orang-orang itu tuh standarnya bukan masalah haram halal ya, tapi suka nggak suka jatuhnya. Berarti kan dia memilih sesuatu atas dasar kehendak dirinya, bukan atas perintahnya gitu kan. Lu minum minuman keras tapi lu nggak mau makan babi, kenapa gitu? Haram lah. Kita belum minum air cuka kan gitu. Tapi gue mau nanya lagi. Apa? Ada satu mau gue tanya. Yang sebenarnya dianggap judi itu yang kayak gimana sih? Gimana ya definisi judi itu gimana gitu? Ya kalau judi kan apa ya, bertaruh ya. Gue juga nggak tahu pasti sih, gue nggak tahu pasti gimana. Cuma yang gue pahami aja gitu. Bertaruh mencari keuntungan mungkin. Ya. Jangan bilang lu ibaratnya orang tua kita ngelahirin bertaruh nyawa lu bilang judi, bukan konteksnya beda. Oh, beda ya? Beda. Berarti bunda gue nih. Enggak. Taruhan nih dulu nih. Enggak haram. Sama nyawa. Oh itu enggak haram. Buat ngelahirin gue nih. Enggak haram ya. Kalau taruhan ya bunda gue masih beruntung lah, anaknya satu doang soalnya. Jadi dosanya dikit kali ya. Enggak gitu. Ya segala sesuatu yang ibaratnya lu dengan cara yang haram gitu bertaruhnya gitu. Bukan bertaruh nyawa mah ya. Lu itu kan lu misalkan bunda lu melahirkan gitu. Itu kehendak bertaruh nyawa kan berarti ada antara hilang dan selamat gitu ya. Itu kan kehendak yang di atas. Oh iya. Tapi ketika lu misalkan berjudi gitu, lu punya modal sekian, lu pasang gitu. Itu yang nentuin menang kalah kan ada bandarnya misalkan gitu. Jadi suatu yang haram gitu. Gue nyari juga nih di Google. Jadi menurut buku fikih jinayat yang dibikin sama Ali Geno Brutu. Gimana tuh isinya? Suatu kegiatan yang bisa disebut sebagai judi apabila memenuhi syarat berikut. Yang dianggap sebagai judi itu terdiri dari dua pihak dengan satu atau sejumlah orang yang saling bertaruh, di mana yang kalah akan membayar kepada pihak menang sesuai perjanjian berlaku di antara keduanya. Ini menurut Ali Geno Brutu ya, itu kayak gini nih judi. Jadi ya bertaruh ya. Bertaruh, berarti kan ada dua pihak. Dua pihak yang membayar gitu ya. Yang sama-sama ngasih modalnya gitu ditaruh gitu kan. Sama kayak misalkan ya mungkin di sini banyak yang nanti bakal kesinggung atau nggak seneng gitu. Karena perlombaan itu kan berarti kalau misalkan dibacainnya begitu, konteks perlombaan pun bisa jadi disebut judi kan. Bener ya? Mungkin kita ambil yang dari tongkrongan sebelum ada judi. Mobile Legend. Gue pernah bikin turnamen ya sama teman gue gitu. Ikutlah bantu dia bikin turnamen Mobile Legend. Itu menurut lu judi. Dan itu ada payment. Bayar gitu. Registrasi. Iya. Ya kan tadi kayak yang lu bacain itu ketika ada dua pihak yang apa tadi saling ngasih. Iya, saling berperjanjian akan membayar kepada pihak yang menang. Ada perjanjian. Misalkan lu bikin turnamen gitu, si peserta membayar sekian. Iya. Kayak gitu kan. Terus nanti prize poolnya misalkan jadi lebih besar daripada uang registrasi gitu kan. Itu ya bisa jadi jatuhnya ke judi gitu. Kecuali misalkan ada satu perlombaan yang itu disponsorin tanpa ada uang registrasi misalkan. Iya. Itu
ya di luar judi, karena kan lu ibaratnya menerima hadiah kalau kayak gitu mah. Berarti itu mah sama aja kayak promo gitu ya kalau nggak ada daftar biaya daftar gitu ya. Iya. And I understand. Kalau misalkan lu mengeluarkan modal dulu untuk dapat sesuatu yang lebih besar dari modal lu, itu sama aja judi tuh. iya kayak gitu. Tadi yang dua pihak itu. Ilmu nih. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan alam. Iya. IPA. IPS kali ya, sosial. Maksudnya ya di zaman sekarang ini banyak lah orang-orang yang karena kesulitan ekonomi katanya gitu ya. Kesulitan ekonomi, penghasilan gue segini akhirnya judi kayak gitu. Udah miskin. Judi. Ya, mempertaruhkan apa lagi mungkin itu ya. Udah miskin narkoba. Banyak yang kayak gitu. Miskin narkoba, beban keluarga. Judi. Nah itu yang gue bikin mikir, anjir gue udah nggak kerja gitu ya. Gue kemarin pas main judi tuh kuliah kerja enggak, cuma minta duit sama orang tua, tapi gue judi. Tolong. Lu akhirnya sampai ada di titik sadar begitu. Iya, tapi gue kalau dari gue pribadi ya, gue tuh karena judi itu bikin jengkel ya. Terus permainan lah gue anggap itu tuh permainan. Jadi ketika lu bete lu pengen main game. Karena ya kayak Zeus segala macam itu kan permainan ya. Iya. Ada visual lah, efek gitu ya. Kayak anggota dewan yang di sono ya bilang itu main keras. Candy Crush. Iya, yang di Zimbabwe. Emang ada buah yang turun sendiri gitu tanpa dipencet? Tahu saya. Zimbabwe. Kayak kita pura-pura nggak tahu lebih baik deh. Kalau gua, ini lagi bahas gua dulu nih. Iya. Iya, udah jadi. Gue jadi keinget, Jadi gua nih gantinya main Ludo. Karena online ya. Jadi mainnya sama orang yang nggak kita kenal. Iya. Itu bisa buat apa ya? Gua lama-kelamaan berhenti main judi, sama gua nggak nongkrong lagi ke sana. Awal-awal obatnya itu sih. Terus ketika gue udah emang benar-benar nggak main lagi nih, itu gue baru main ke sana. Biasanya gue tuh kalau ngelihat teman gue main judi nih, mau dia menang atau kalah, itu gue pasti pengen main juga. Tapi ketika gue udah aktif nih main Ludo nih, emang agak freak sih lu nongkrong main Ludo, orang-orang main ML ya. Baca. Gimana? Agak freak lu nongkrong main Ludo. Ya, itu kan usaha buat menghilangkan edik gitu. Iya, buat edik itu soalnya sampai stres. Ya, karena udah makin narkoba. Jadi edik ya. Iya, parah. Ya, sama kayak ngerokok ada nikotinnya, judi juga ada adiksinya tersendiri gitu. Soalnya ini gue ngerasain gitu. Makanya orang-orang pasti susah berhenti soalnya dia nggak tahu nih harus balas dendamnya kemana nih. Jadi peralihannya mau kemana gitu kan. Peralihannya kemana gitu. Ya orang punya masing-masing cara lah buat ngalihin sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Ada prosesnya juga, nggak yang mungkin langsung gitu. Nggak langsung. Ya satu lu harus ya tegas aja sih ketika lu misalkan udah memutuskan gue capek begini terus mau berhenti. Lu harus tegas gitu kayak tadi lu bilang. Lu ngindarin dulu circle tongkrongan yang itu, nanti kalau misalkan udah kuat tuh balik lagi. Iya, dan itu butuh waktu ya, butuh waktu pasti. Tergantung orang sih ya, kalau gue sih sebulan lebih ya. Itu juga berat. Iya. Tapi kan kayak tadi Ludo juga sebenarnya bisa dijadikan judi ya. Apapun sebenarnya bisa dijadikan sih. Iya, benar, ada juga judi. Iya kan? Benar. Ada lagi. Apapun sesuatunya bisa dijadiin judi kalau emang udah otaknya isinya judi doang ya apapun jadi judi. Bener. Sama ini bisa juga kayak gue di kampus nih, kayak nongkrong taruh lah, bisa gak dapetin tuh cewek judi kan? Gitu kan? Iya. Ini ada rokok, bokap, wah bisa, iya, gak macem lah jadi judi. Iya apapun. Jadi judi. Kesan tuh ceweknya nggak tahu apa-apa jadi judi. Mana dapet lagi? Yang kalah yang bilang enggak dong. Mana dapet lagi coy? Itu lu? Enggak. Bukan. Nah temen gue. Ada temen. Iya. Bukan gue. Nah jadi emang segitu kacaunya sih maksudnya kondisi saat ini ya. Yang nggak yang judi, nggak yang narkoba segala macam. Gua ada salah satu temen lah gitu yang mungkin bisa dibilang gara-gara apa itu ribet. Macam tak betul je budak ni. Ribet gua kira nyamuk. Nah, temen ini nggak marah menyentuh-nyentuh. Kan dia bukan. Tapi nggak tahu nih dia cewek apa cowok nih. Nggak tahu gua ribet. Kalau cewek bukan mahram. Lu ngomongin mahram dengkul lu aja keluar-luar. Aduh. Dari gue pengen cerita ada gitu teman gue juga salah satu teman dekat lah gitu. Iya. Berat tuh ngapain? Gara-gara selawat awalnya gara-gara ya judi juga dia. Gue gak tahu awalnya dia nggak main gitu kan terus lama nggak ketemu dia dengar kabar dia main slot juga gitu kan. Udah tuh selang berapa lama dengar kabar lagi dia ya ketangkap polisi gitu.
Awalnya gara-gara slot, maksudnya ketangkepnya itu jadi ya mungkin dia udah bingung gitu mau nyari modal kemana lagi, kalah mulu. Dia akhirnya ya ada masalah di perusahaannya dan dia ngelakuin sesuatu yang dilarang di perusahaannya sampai akhirnya si perusahaan itu yang nuntut gitu. Waduh. Akhirnya ya sekarang di penjara gitu. Oh my goodness. Belum tahu sih maksudnya putusnya berapa gitu hukumannya. Cuma itu kan dampaknya sampai gitu. Ya, gue lihat juga di Instagram. Jadi dia tuh ada seorang wanita ya, si istri ini menggugat cerai suaminya karena dia kecanduan judi. Jadi dia jual rumah, jual mobil. Wah itu banyak yang kayak gitu. Anaknya masih usia 2 bulan waktu itu. Dia punya anak baru umurnya masih 2 bulan. Sampah, jancok gitu. Dia sampai mau gak mau harus cerain soalnya hartanya udah habis gara-gara suaminya main judi. Wah anjir, itu pedih bro, gila. Yang mungkin tadinya sebelum nikah itu dia nggak kenal begitu, aman-aman aja gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang dampak judi itu ya separah itu gitu. Kesuksesan lu kayaknya bisa direnggut ya gara-gara judi. Ya, ketika secepat itu gitu maksudnya. Kesuksesan lu, wibawa lu segala macam bisa hilang lah. Harga diri, kepercayaan yang udah dapat dari teman-teman hilang. Asli itu bener gitu dampaknya. Jadi kalau misalkan ngomongin dampak judi ya banyak gitu kan. Ya dampak sosial salah satunya tadi kepercayaan teman-teman gitu, bahkan hubungan rumah tangga bisa hancur gitu kan. Masalah di pekerjaan juga gitu. Masalah ekonomi udah pasti gitu kan. Kalau misalkan masalah itu tuh yang menurut gue bisa diatasin ketika lu memutuskan untuk berhenti dan lu yang ngedeketin diri sama yang di atas menurut gue. Karena ya itu kan udah dilarang sama yang di atas ini. Di atas bukan pohon ya gitu. Ampun. Diam. Sama Allah udah dilarang gitu kan kalau jadi itu haram gitu. Iya. Lu iseng nyobain kan kebangetan inisiatif. Iman, lemah syahwat, pengangguran, miskin. Ya minimal ada satu yang dibanggain. Jangan semuanya negatif iman, gitu. Lemah syahwat, miskin, pengangguran. Aduh, gak banget lagi dulu. Ya kan mudah-mudahan udah enggak. Oh iya. Lagi berusaha. Udah. Iya. Alhamdulillah berarti kalau udah. Jadi tinggal ngetawain doang nih masih begitu. Jangan ketawain lah. Bangsat kau. Kita aja kan kita bikin begini salah satunya biar bercanda doang. Biar pada mikir nih. Iya benar. Biar oh iya ya gitu. Tapi jangan sampai di oh iya ya doang. Tapi gitu. Di salah satu tongkrongan gue yang rata-rata main judi itu ya, itu udah pada beralih semua sih untungnya ke ML. Udah pada nge-push lah. Untungnya. Yang gue terakhir main kesana ya anjir, udah main ML lebih bagus lah. Udah gak ada yang udah gak ada, soalnya udah pada bangkrut. Kudu sampai disadarin di titik itunya dulu ya. Jadi ya sampai sini sih kalau menurut gue ya kayak kasus-kasus judi begitu kalau bisa mah gitu ya lu udahlah lu jangan ngabisin apa yang udah lu punya gitu ya. Yang lu punya tuh kan lu usahain dengan sesusah payah itu gitu. Jangan lu korbankan demi harapan-harapan palsu begitu. Iya benar. Jadi dari kita ngobrol dampaknya juga udah separah itu kita kasih tahu juga, dan ini dari pengalaman orang yang emang main gitu ya. Iya. Mungkin gue nggak main, cuma maksudnya gue ada di lingkungan yang begitu juga. Gue ngeliat sendiri gitu dampak ke merekanya gimana ketika dia main judi itu. Jadi saran gue mau buat lu dan buat teman-teman di sini juga ya janganlah kita begitu. Yang udah ketahuan lu investasi, lu nabung gitu. Sayang dari gue yang udah pernah ngerasain ya. Lu mendingan nabung lah, rumah udah mahal, biaya nikah mahal. Waduh, nikah. Main gue nanya sama bunda lu, biaya masuk sekolah aja udah 7 juta tuh, TK tuh ya. TK. Maksud gue mau udah jangan jadi lagi lah. TK 7 juta. Kan Bang Haji Romai Rama juga udah bikin lagu kan. Apa tuh? Judi. Itu kan ada pesan dari situ. Jangan main judi maksudnya. So mungkin segitu dulu ya kita bahas judi pada kali ini gitu. Nah buat teman-teman di sini yang masih main slot, kalau kata gue mah berhenti, udah lu nggak bakal dapet kesuksesan. Gue belum pernah dengar ada satu orang yang sukses gara-gara nyelot. Gitu. Kalau yang ada juga sih, bandar yang slot. Kalau menurut gue jangan berhenti dulu, cari dulu mau lari kemana. Hal baik. Saran nih. Iya. Cari hal baik dulu nih yang lo lakuin, baru lo berhenti judi. Berarti cari lingkungan baik atau cari pengalihan. Iya, cari pengalihan gitu. Kayak gue baru berhenti pelan-pelan. Kalau lu bisa langsung berhenti, alhamdulillah. Ya. Itu lebih better lah itu. So, saran dari mantan pelaku. Iya benar kan? Benar. Garing.
Kita nggak usah malu mengaku itu kalau kita udah bisa berhenti. Masih ganggu aja tuh. Oke, mungkin sekian dulu ya di ngobrol kita kali ini. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum subscribe juga, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like dan juga share video ini buat teman-teman yang masih main judi sana, jangan lupa berhenti. Sama kalau ada yang mau bahas apa nih? Itu komen tulis di aja kolom komentar di bawah ya. As always. Jadi menurut gua ya judi itu apa? Tai. Astagfirullah. Banyak betul. Oke, mungkin sekian dulu ya. As always, thanks for watching until the end. Gua Febranda, ciao.